dari kelompok nanas. Halo people, di sini kita akan kasih tahu ke kalian nih gimana cara budidaya tanaman nanas, mulai dari pengolahan tanah hingga proses panen. Let's go! Kita mulai dari pengolahan tanah. Pengolahan tanah pada tanaman nanas, yaitu yang pertama dibersihkan terlebih dahulu. Kalau rumput makan itu dulu dibersihin dulu, udah dibersihin langsung dicangkul Supaya tidak ada tanah yang menggumpal dan gulma ya. Dan habis itu dibersihkan lalu digemburkan tanahnya. Nah habis digemburkan tanahnya langsung dikasih lorak buat masukin beraknya. Udah dilorak dikasih itu. Baru yang terakhir memasukkan bibit kepada tanah tersebut. Bibit yang baik bisa menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Misalnya pohonnya yang gemuk. Seleksi tanaman dilakukan 10-15 kali setelah panen, baru seleksi bibit. Nice. Nah, jadi penanaman yang cocok untuk menanam nanas yaitu pada bulan November atau Desember. Dan jarak yang digunakan yaitu 30 x 30 cm. Setelah penyeleksian bibit lalu ditanam ke lahan yang sudah disediakan dan sudah diukur. Kenapa lalang itu turun hujan? Kenapa? Kalau kami yang turun habis kalian. Cabutlah. Untuk penyiraman budidaya tanaman nanas hanya dilakukan 1 kali sampai panen, yaitu setelah 3 hari proses penanaman. Terima kasih. Dari proses pemupukan, biasanya petani melakukan 3 kali tahapan. Biasanya spare dari 3 bulan dari proses pemupukan itu. Dari proses pemupukan, petani memupuk menggunakan NPK 1616 sama KCL. Dari NPK 1616 biasanya dilakukan 2 kali. Pemupukan pertama, kedua, terus dan selanjutnya pemupukan ketiga biasanya menggunakan KCL. Itu biasanya buat tahap generatif, buat pembesaran. Selain pemupukan, biasanya petani juga menggunakan serum buat mempercepat pematangan. Proses penyemprotan dalam budidaya tanaman nanas dilakukan pada pagi atau sore hari. Tujuannya untuk menghindari terbakarnya daun oleh sinar matahari dan memanfaatkan terbukanya stomata. Penyemprotan ini memiliki beberapa manfaat untuk tanaman nanas. 1. Membantu penyerapan nutrisi. 2. Merangsang bunga agar cepat tumbuh. 3. Pengendalian hama dan penyakit. Penyemprotan ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan langsung kepada pusat daun tanaman nanas dan ketiak daun, sehingga budidaya tanaman nanas tumbuh lebih baik. Nah, untuk proses panen nanas itu ya, yang pertama ciri-cirinya yang pasti buahnya itu kuning, terus ukurannya juga lumayan besar, dan untuk waktu panennya karena ini merupakan jenis nanas asupan, jadi butuh waktu yang panjang, antara 18 bulan atau bahkan 2 tahun baru bisa dipanen. Caranya yaitu dengan cara seperti biasa ya, menggunakan golok langsung ditebas gitu, tapi tidak dengan pohonnya. Jadi nanti dari pohonnya akan muncul tunas baru yang akan menjadi nanas, begitu.
Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kusuma Damayanti selaku Ketua Kelompok 2. Nah, kemarin jadi saya mewawancarai petani nanas asepan di Desa Bunihayu. Nah, jadi pada intinya jika penanaman nanas ditanam dengan baik dan benar, maka hasilnya juga jauh lebih bagus. Dan petani nanas pun ikut senang melihat hasilnya. Oh iya, setiap daerah kan berbeda-beda ya, cuaca, iklim, dan lain-lainnya. Maka di suatu daerah tersebut maka hasil nanasnya juga berbeda-beda. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.